Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya hari ini anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi relasi dan fungsi. Ini adalah materi lanjutan yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Ibu Wati anak-anak ya. Jadi untuk relasi dan fungsi yang akan Ibu jelaskan, itu yang pertama mengenai cara menentukan nilai fungsi. Dan yang kedua itu bagaimana cara menentukan rumus fungsi. Nah, sebelum ke materi inti, di sini Ibu akan jelaskan dulu bagaimana caranya membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Oke, yang pertama, untuk relasi kan sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengenai fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan dulu fungsi. Nah, bagaimana cara membedakan apakah itu merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, kalian perhatikan dulu diagram yang pertama. Nah, diagram pertama itu bukan fungsi ya anak-anak ya. Kenapa bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota dari A, itu A3, itu memilih lebih dari satu. Jadi pasangannya tidak boleh lebih dari satu, ya. Kemudian, diagram yang kedua, itu juga bukan fungsi. Karena ada salah satu anggota dari A itu tidak memiliki pasangan. Jadi fungsi itu pengertiannya semua anggota A itu harus memilih pasangan atau mempunyai pasangan di anggota B. Tapi hanya satu pasangan, tidak boleh lebih. Dan boleh memilih pasangan yang sama, itu definisinya ya. Jadi diagram yang pertama dan yang kedua itu bukan fungsi. Nah, berikutnya kalian perhatikan diagram yang ketiga. Nah, yang diagram ketiga itu baru merupakan fungsi anak-anak. Karena semua anggota A memiliki pasangan di anggota B dan hanya satu pasangan, ya. Kemudian yang berikutnya, apakah diagram berikut merupakan fungsi? Perhatikan yang pertama ya. Ya, yang menjawab bukan fungsi, kalian benar. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang memilih pasangan lebih dari satu. Dan diagram yang kedua itu juga bukan fungsi, karena ada salah satu anggota A itu tidak memiliki pasangan. Ya, jadi dua-dua diagram ini bukan fungsi. Oke, yang berikutnya korespondensi satu-satu. Nah, ini contoh korespondensi satu-satu ya anak-anak ya. Kalian perhatikan. Jadi korespondensi satu-satu itu semua anggota A harus memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Jadi anggota A itu semua harus punya pasangan, tapi tepat satu. Intinya berapapun anggota A jumlahnya akan sama dengan anggota B. Contohnya itu nomor absen siswa ya. Jadi nomor absen siswa itu kan tidak mungkin ya sama di satu kelas. Jadi dia memiliki nomor absennya masing-masing. Itu contoh dari korespondensi satu-satu. Nah, beda halnya misalkan contoh yang berikutnya itu kalau siswa dengan tanggal lahirnya. Itu bukan korespondensi satu-satu. Karena kenapa? Karena tanggal lahir itu kan bisa sama anak-anak ya. Jadi bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, yang berikutnya itu kita akan belajar menentukan nilai fungsi. Nah, untuk menghitung nilai suatu fungsi, jadi setiap nilai yang berada dalam daerah asal jika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi f, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Nah, untuk contohnya seperti yang berikut ini, itu diketahui suatu fungsi x itu adalah 3x dikurangi 2 dengan daerah asal fungsi atau df itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diminta menentukan daerah hasil atau range tersebut ya. Jadi untuk contoh soal yang pertama ini akan Ibu jelaskan nanti dengan menuliskannya di papan agar lebih jelas untuk kalian pahami anak-anak ya. Oke, next itu menentukan rumus fungsi. Nah, ini ada contoh yang kedua. Sini kita akan belajar nanti menentukan rumus fungsi. Nah, contoh soalnya diketahui fungsi fx itu adalah ax tambah b. Dan jika f5 sama dengan 9 dan f3 sama dengan 5, maka tentukan nilai a dan b. Nah, jadi sebelum kita menentukan rumus fungsi, kita harus ketahui dulu nilai a dan nilai b-nya.
Kemudian nanti yang B diminta menentukan nilai A tambah B. Kemudian yang ketiga itu baru kita belajar menulis rumus fungsi, dan yang terakhir kita menentukan nilai dari F5. Nah, untuk semua dari A sampai D ini, dari nilai A dan B sampai dengan menentukan nilai F5, ini akan Ibu jelaskan nanti juga dengan menuliskannya di papan tulis ya anak-anak ya, agar lebih jelas kalian melihatnya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu untuk menentukan nilai fungsi. Di sini contoh soalnya kita menentukan daerah hasil ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Diketahui suatu fungsi di mana fungsinya itu adalah 3x dikurangi 2, kemudian daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara menentukan daerah hasilnya? Oke, agar kalian mudah dan tidak bingung nanti caranya ya, kita buat dulu tabel seperti ini. Kemudian di sini kalian tulis daerah asalnya. Di sini adalah rumus fungsinya. Rumus fungsinya di sini fx sama dengan 3x dikurangi 2. Oke, di mana daerah asalnya itu adalah 0, kemudian 1. Selanjutnya di sini 2, 3, dan yang terakhir adalah 4. Bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Kita masukkan ke rumus fungsi yang sudah Ibu tulis ya anak-anak ya. Ini dia rumus fungsinya. 3x dikurangi 2. Kita masukkan daerah asalnya satu per satu. X-nya kita masukkan yang pertama dengan 0, karena daerah asal yang pertama itu kan 0. Jadi contohnya seperti ini. Kalian perhatikan dengan baik. X-nya diganti dengan 0, jadi F0. Ini ya 0 ya. Sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 2. Jadi 3 kali 0 itu adalah 0 dikurangi 2, jadi 0 kurang 2 adalah negatif 2. Jadi hasilnya ini kalian tulis di sini di bawah 0, negatif 2. Kemudian sekarang satunya, X ini kalian ganti dengan 1. Jadi 3 kali 1 dikurangi 2, seperti ini ya. Ibu kasih contoh lagi sekali. F nya 1, jadi 3 dikali 1 dikurangi 2. Jadi 3 kali 1 itu adalah 3. 3 kurang 2 adalah 1. Kemudian di sini 1. Kalau kalian sudah paham dengan caranya, boleh kalian langsung cari di sini hasilnya tanpa harus pakai cara ya. Jadi kalau sekarang daerah asalnya 2, berarti 3 kali X. X-nya diganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 itu adalah 6. 6 dikurangi 2, 4. Jadi di sini 4. Kemudian kalau 3, berarti 3 kali X, ganti X-nya dengan 3. 3 kali 3 itu adalah 9. 9 dikurangi 2 itu sama dengan 7. Sekarang kalau 4, berarti 3 kali 4, 12 dikurangi 2, hasilnya 10. Oke, sudah ketemu ya anak-anak ya. Jadi bisa disimpulkan daerah hasil dari fungsi tersebut adalah, ini kalian tulis semuanya, negatif 2, 1, kemudian 4, 7, dan 10. Oke, ini jawabannya. Seperti ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu akan menjelaskan contoh yang berikutnya, yaitu contoh kedua. Di sini kita akan belajar menentukan nilai fungsi. Nah, di sini Ibu berikan kalian contoh soal, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Dan jika F5-nya itu sama dengan 9 dan F3-nya sama dengan 5. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan yang pertama itu nilai A dan nilai B-nya. Kita tentukan nilai A dan B-nya dulu. Kemudian A tambah B itu hasilnya berapa? Yang ketiga, kalian menentukan rumus fungsi dari fx, dan yang terakhir kalian diminta menentukan nilai dari F5. Oke, Ibu akan jelaskan dari yang pertama dulu.
kita cari dulu nilai A dan B-nya. Karena kalau nilai A dan B-nya belum ketemu, kalian tidak akan dapat menentukan yang berikutnya, terutama rumus fungsinya, ya. Oke, yang pertama di sini kita tentukan nilai A dan B dulu. Caranya, perhatikan dengan baik. Ini rumus fungsinya. Kalian tulis dulu di sini agar tidak bingung. Fx sama dengan Ax ditambah B. Kemudian F5 itu sama dengan 9. Jadi di sini F5, maka nilai X-nya itu kita substitusikan dengan 5. Jadi di sini A kali X, karena X-nya 5 berarti A kali 5 ya. A kali 5 tambah B sama dengan tadi nilai F5-nya adalah 9 ya. Kita tulis di sini 9. Kemudian yang kedua F3. F3. Jadi X-nya kita ganti dengan atau kita substitusikan dengan 3. Jadi A kali X, A kali 3. Tambah B sama dengan nilai F3 tadi adalah 5. Di sini kalian tulis 5. Jadi nanti di sini berlaku metode eliminasi ya, Nana ya. Nah, perhatikan. Kita selesaikan dulu ini. A kali 5 itu 5A. Kalian tulis di bawahnya. Tambah B sama dengan 9. Itu dulu buat dulu bentuknya seperti ini. Kemudian A kali 3 itu 3A tambah B sama dengan 5. Nah, sekarang jika sudah bentuknya seperti ini, baru dapat kita eliminasi ya. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan, eliminasi itu berarti kita menghilangkan atau kita habiskan nilai yang sudah sama. Jadi nilai yang sudah sama di sini adalah B-nya ya. B-nya di sini kita eliminasi, kita kurangi karena B-nya di sini sudah sama-sama 1 koefisiennya. Jadi semuanya kita kurangi, jangan hanya B-nya saja yang kalian kurangi. Jadi 5A dikurang 3A, maka 5 kurang 3 itu 2. A-nya tetap ya, karena variabelnya sama. Ini habis, 0, tidak usah kalian tulis. Sama dengan 9 kurang 5 itu 4. Maka nilai A sama dengan 4 dibagi 2. Nilai A sama dengan 2. Sudah ketemu nilai A-nya ya. Sekarang kita cari nilai B-nya. Nilai B kita boleh gunakan salah satu persamaan ini. Yang ini boleh, yang di bawahnya juga boleh. Kita gunakan saja yang di bawahnya ya. Angkanya lebih kecil. Jadi lebih mudah kita gunakan. Jadi 3A tambah B. Tulis dulu agar kalian tidak bingung. 3A tambah B sama dengan 5. Kita substitusikan nilai A yang sudah kita temukan ini. Nilai A-nya tadi 2 ya. Jadi kita substitusikan di sini. Kita masuk atau kita ganti. Kalau kalian bingung. 3A itu artinya 3 kali A. Karena A-nya nilai 2 berarti 3 kali 2. Tambah B sama dengan 5. 3 kali 2 itu 6. 6 tambah B sama dengan 5. Jadi nilai B sama dengan 5 dikurangi 6. Maka ditemukan B sama dengan negatif 1. Temu B-nya negatif 1. Jadi untuk jawaban yang A ini, maka nilai A dan B adalah 2 dan negatif 1. Atau A, B itu 2, negatif 1. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini untuk soal yang menentukan nilai A dan B. Nah, kalau diminta menentukan A tambah B, tinggal kalian jumlahkan. Jadi A tambah B itu adalah 2 tambah negatif 1. Soalnya Ibu hapus ya anak-anak ya. Jadi sebelum kalian mencatat tadi, kalian tulis dulu soalnya biar kalian tidak lupa. Kalian boleh putar ulang videonya kalau kalian lupa menulis ya. Jadi sampai ke sini tadi. Jadi untuk yang B itu kan tadi diminta A tambah B. Jadi karena A-nya 2, B-nya negatif 1. Jadi 2 tambah negatif 1 itu artinya 2 kurang 1 ya. Positif ketemu negatif itu negatif ya. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Ketemu 1. Kemudian kalau diminta rumus fungsi fx. Jadi untuk menentukan
menjadi fx sama dengan A-nya tadi 2, berarti di sini 2 kali x tambah B-nya tadi negatif 1. Maka ditemukan rumus fungsinya itu adalah 2 kali x, 2x, positif ketemu negatif, negatifnya. Nah, ini dia rumus fungsinya anak-anak. Nah, jika diminta rumus fungsi, maka ini dia rumus fungsinya 2x dikurangi 1. Oke, yang terakhir itu menentukan nilai dari F5. Nah, ini juga mudah ya anak-anak ya. Kalau dari awal kalian sudah paham, selanjutnya Ibu yakin kalian pasti bisa. Yang terakhir itu nilai dari F5. Nah, F5 kembali lagi ke rumus fungsi yang sudah kita temukan tadi ya. Jadi kita gunakan 2x kurang 1. Jadi kalau kalian bingung seperti ini aja dulu. Ibu ulangi ya. Kita tulis rumus fungsi yang sudah kita temukan, 2x dikurangi 1, jadi F5-nya kita ganti atau substitusikan x-nya dengan 5. Berarti di sini 2 dikali 5 dikurangi 1. Jadi 2 kali 5 itu 10 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 9. Sudah ketemu? Sudah ya anak-anak ya? Oke, jadi sekian pembahasan dari Ibu mengenai contoh soal yang tadi Ibu berikan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak ya. Jadi nanti seperti biasa jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ibu via WA. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya.